Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasyobi ajma'in amma ba'du. Untuk para santri-santri online saya, para netizen semua, dan para subscriber semua yang saya cintai, yang saya hormati, dan yang saya sayangi. Semoga Anda semua selalu dilimpahkan rizki yang barokah, yang halal dan berlimpah, serta selalu diberi kesehatan dan diberikan umur panjang yang barokah dan bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di mana pada malam hari ini saya ingin membagikan sebuah cerita kisah saya bersama abah saya, biar kita bisa kaleidoskop, ingat-ingat masa-masa yang dulu, di mana saya sama abah saya dulu itu bermain antikan. Di mana bermain antikan itu kita selalu memburu barang-barang antik, baik itu seperti misalnya tokek, samurai, dan barang-barang antik, anti cukur, anti basi, anti dan yang lain. Itu dulu saya sama abah saya, dan kebetulan dia juga guru saya juga. Pernah saya diajak sama abah di daerah Banyuwangi ya, daerah Banyuwangi di Alas Purwo. Di situ saya berkelompok, saya berlima bersama abah. Bilangnya ingin cari mustika atau ini ya, barang-barang gaib di sana. Kebetulan saya kan nggak bisa untuk ini dulu cari-cari barang-barang gitu, yang bisa itu abah. Diajak di Alas Purwo. Setelah kita menelusuri jalan di Alas Purwo, itu di hutan itu ya, saya juga agak-agak takut, karena bukan takut apa ya, kan masih banyak binatang buas di sana, mungkin ular atau mungkin harimau, mungkin apa ya, kita nggak tahu. Tapi ya kita yakin aja, karena tujuan kita yaitu untuk mencari mustika-mustika atau barang-barang gaib lah, ibarat itu. Setelah itu nggak taunya ada sebuah kayak apa ya, kayak hutan rimbun lah, pohon-pohon rimbun gitu. Kita masuk di situ. Ternyata abah saya hilang, nggak tahu kemana. Jadi tinggal 4 orang. Kita nyari-nyari kemana ya, kita teriak semua abah gitu, kemana, nggak ada. Akhirnya kita putuskan untuk pulang, karena kita kehilangan jejak, nggak tahu apa di mana, tahu-tahu hilang gitu aja. Akhirnya kita pulang, pulang ke rumah. Kebetulan rumahnya di Mojokerto dulu. Kita pulang. Setelah kita pulang, kita bercerita kepada istri beliau bahwa abah itu hilang di Alas Purwo. Istrinya nggak percaya, akhirnya menangis. Ya udah, kita pulang. Singkat cerita, ini cerita dari abah saya. Sewaktu beliau menghilang itu, tidak sengaja beliau itu katanya masuk sebuah pintu gaib, sebuah gerbang gaib. Jadi beliau masuk ke alam lain. Ibarat orang itu mukso, masuk sama jasad-jasadnya. Dan di sana beliau itu menyaksikan banyak tokoh-tokoh atau raja-raja zaman dulu. Dan beliau bercengkrama dengan namanya Mbah Joyo. Kata beliau itu Mbah Joyo itu Raden Wijaya dulu, itu namanya Raden Wijaya dari Raja Majapahit ya. Di sana disebut Mbah Joyo.
Dia bercengkrama di sana itu nggak lama, cuman diberi wejangan-wejangan, diberikan ini nasihat-nasihat. Kiranya katanya apa, saya itu hanya berapa menit saja, tidak sampai hitungan jam ya, hanya berapa menit saja, 1 menit 2 menit kalau nggak salah. Setelah itu apa, saya suruh pulang, suruh mengikuti suatu cahaya, ditunjukkan itu ada cahaya, Anda ikuti, tapi diberikan suatu pantangan, jangan menengok ke belakang ya. Kalau sudah kamu jalan ke depan, kamu jangan menengok ke belakang. Akhirnya apa, saya manut. Katanya gini, kalau sampai kamu nengok ke belakang, kamu nggak akan kembali. Jadi apa, saya masuk ke alam gaib itu selamanya nanti. Kalau dia nengok ke belakang, ya mungkin dia nengok ke belakang terus cahaya itu hilang mungkin ya. Akhirnya dia nggak bisa kembali. Kalau gitu, kalau misalnya nengok ke belakang, tapi apa, saya orangnya amanah, dia tetap lurus ke depan mengikuti cahaya itu. Akhirnya beliau masuk ke cahaya itu, akhirnya kembali lagi ke alam dunia, ke alam fana, tetap di Alas Purwo. Beliau mencari kita semua katanya, kok nggak ada, gimana. Akhirnya beliau pulang itu menyusuri Alas Purwo menuju ke jalan raya. Di jalan raya ada bis yang lewat, kan di situ kan juga ramai untuk angkutan ya. Dia ini ya apa tuh, nyegat bis. Cuman bis itu nggak berhenti. Ada lagi bis lagi dicegat, nggak berhenti. Ada apa ini kok nggak berhenti? Ternyata apa, saya itu tidak terlihat Mas Yan. Masih ada ini ya, masih berbau goib, jadi masih belum terlihat. Akhirnya diambil batu segede jempol gini. Diambil batu itu, ada bis lewat langsung dilempar kacanya. Tar gitu, akhirnya bisnya berhenti. Berhenti, itu yang namanya kernet ya, kernetnya turun menjumpai apa saya. Oh berarti itu tujuannya, jadi harus dilempar batu baru dia bisa kelihatan. Akhirnya naiklah bis untuk pulang ke Mojokerto. Di situ kebetulan apa, saya ada ongkos juga, uang sedikit ya untuk naik. Ya udah, sampailah dia di Mojokerto, di rumahnya. Tapi di sana itu sudah ada selamatan, kenduri lah ibaratnya. Akhirnya orang yang kenduri itu pada kaget semua, pada takut Abah pulang itu. Ternyata di sana itu sudah diselamati selama 40 hari. Jadi Abah itu hilang selama 40 hari. Dianggap sudah meninggal. Jadi orang kalau ada Jawa itu diselamati 7 hari, terus 40 hari gitu. Jadi sudah 40 harinya, ke 40 harinya. Abah saya terus kaget. Akhirnya orang-orang pada mengerti, diceritakan semuanya. Ternyata di alam gaib hanya semenit, tapi di alam dunia sudah ibaratnya meninggalkan 40 hari. Nah itu, makanya kalau kita masuk ke alam gaib, jangan terlalu lama. Kita nanti bisa hilangnya lama. Itu juga pernah saya membaca suatu kisah di ini ya, di YouTube juga. Orang itu masuk ke alam gaib juga. Di sana dia ditahan, dikirain mata-mata. Di sana ditahan terus diadili. Kata dia itu ada satu zaman lah di sana itu, di alam gaib. Akhirnya karena dia tidak bersalah dan dia memang kronologinya dilihat sama rajanya alam gaib itu, memang dia nggak sengaja masuk ke alam gaib itu. Akhirnya dikembalikan lagi ke alam nyata, ke alam dunia. Tapi setelah di alam dunia, dia ibaratnya hilang sudah 6 tahun. 6 tahun dia hilang. Padahal di sana 1 jam. Akhirnya dia kembali ke rumahnya,
ternyata di sana sudah berubah semua. Anaknya sudah besar dan istrinya sudah nikah lagi. Lah itu yang bikin kacau itu nanti. Akhirnya dia ya nggak bisa marah ya, namanya sudah, katanya istrinya sudah meninggalkan selama 6 tahun kemana, dikirain ya sudah meninggal. Akhirnya istrinya nikah lagi. Itu makanya kalau masuk ke alam gaib itu tidak mudah. Kalau bersama jasad, ibarat kita mukso. Tapi kalau rogo sukmo, sukmanya aja yang masuk tapi jasadnya kan masih ada di dunia. Nah itu beda lagi, bukan plus jasadnya yang masuk. Nah itu cerita abah saya gitu ya dulu. Dan pernah juga saya bersama abah itu diajak ke Kediri. Diajak ke Kediri, di sana menemui sahabatnya. Ternyata sahabatnya itu guru besar padepokan dari Lirboyo, yaitu almarhum Gus Maksum. Kalau nggak salah siapa ya, Gus Maksum Al Jawhari atau siapa itu. Rambutnya ini ya gondrong, gimbal, gondrong. Ya persis kayak Mbak Gimbal sekarang ya. Ya maaf ya, ya persis kayak gitu, gimbal. Di situ kebetulan kita kan bermain di situ sama Abah ke Lirboyo. Gus Maksum itu orangnya memang sakti ya, sakti sekali. Beliau kebal dari segala macam senjata. Terus bilang ke abah saya, "Bah, siapa yang bisa bacok saya, siapa yang bisa motong rambut saya, akan saya berguru pada dia." Bilangnya gitu. Terus abah saya menasihati dan hanya tersenyum saja. Dia bilang, "Gus, di atas langit itu masih ada langit. Jadi kita tidak boleh takabur." Terus Gus Maksum juga menanggapi, "Iya benar, memang di atas langit ada langit. Tapi saya ini mau mencari siapa yang bisa motong rambut saya. Saya ingin tahu." Akhirnya, ya udah, kata abah saya, "Udah gini Gus, coba ambilkan silet." Terus Gus Maksum juga heran, "Memangnya siapa yang mau motong rambut saya?" "Ya coba belikan aja silet," kata abah saya. Akhirnya santrinya yang pendekar-pendekar itu suruh beli silet. Dibelikan satu pak kecil itu. "Ini kasihkan." Setelah dikasihkan, "Coba Gus, kalau boleh saya yang memotong." Akhirnya ya abah saya ditertawai sama Gus Maksum. Di baratnya direndahkan lah. "Coba kalau bisa. Ayo coba kalau bisa." Itu katanya. Udah. Ya abah saya terus itu pegang siletnya, ya doa-doa sedikit, akhirnya disilet itu rambutnya Gus Maksum yang memang orangnya kebal sekali. Setelah disilet, alhamdulillah putus. Satu siletan aja putus. Dengan putusnya rambutnya Gus Maksum langsung teriak-teriak kayak orang kesurupan gitu. Teriak gitu. Ya mungkin kesakitan ya, mungkin kodamnya atau apa kesakitan saya nggak tahu. Teriak-teriak. Santrinya sudah bersiap-siap mau menyerang kita semua, sudah berdiri semua. Ya saya juga siap, saya juga karena saya melindungi abah saya juga. Dengan santrinya mau menyerang kita karena mungkin dikiranya kita menyakiti gurunya, akhirnya gurunya membentak semua santrinya, berteriak semua, "Berhenti kalian semua," itu katanya. "Jangan sampai sakiti orang ini." Gitu. "Orang ini tamu saya," gitu katanya. Akhirnya terus Gus Maksum sadar. Sudah dari teriakannya itu sudah sadar. Setelah sadar, beliau mengajak abah saya untuk masuk ke ruangan khusus, yaitu ruangan khusus beliau untuk bermeditasi atau untuk untuk dia melakukan doa-doa panjatnya doa. Diajak ke ruangan itu. Saya tidak ikut masuk, nggak tahu apa yang dibicarakan. Setelah keluar dari ruangan, beliau keluar.
Lalu kita pulang. Kita berpamitan dan disambut dengan hangat oleh beliau dan dipersilakan pulang. Di situ abah saya di perjalanan bercerita. Saat dia masuk ke ruangan, apa yang dia bicarakan dengan almarhum Gus Maksum itu ya. Ternyata beliau mengangkat abah saya sebagai guru beliau. Padahal beliau tokoh besar, ulama besar, dan pemimpin padepokan besar, Lirboyo. Dia menganggap abah saya sebagai guru. Dan beliau ingin semua keilmuannya, keilmuan kanuraganya, kesaktiannya dibersihkan semua. Minta abah saya untuk membersihkan. Ya sama abah saya dibersihkan semua. Sampai tuntas, habis bersih. Akhirnya, itu tadi diberi pengajaran keilmuan laduni, yaitu keilmuan langsung dari Allah. Jadi guru besarnya Allah langsung. Diberi wejangan sama abah saya, cara-caranya untuk beribadahnya gimana. Udah Gus Maksum akhirnya menerima. Jadi keilmuannya yang dulu kanuragan, kesaktian, kekebalan semua dihilangkan semua. Setelah beliau mengaku guru saya sebagai murid, yaitu tidak lama selang beberapa bulan lah, akhirnya beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Yaitu kisah dari Gus Maksum bersama guru saya dulu. Jadi itu yang saya ingat-ingat sampai sekarang. Jadi seorang tokoh, seorang guru besar dari Lirboyo. Kalau nggak salah sekarang apa ya, Tebuireng ya, nggak salah ya, nggak tahu saya. Itu dulu berguru pada abah saya. Berarti dia sebagai ya murid dari abah saya juga. Berarti ya saudara saya seperguruan ibaratnya gitu. Jadi ya itu dari kisah Gus Maksum dulu. Dia memang populer dulu, terkenal dia. Terkenal dari Lirboyo, terkenal dengan keilmuannya. Ya itulah makanya benar. Di atas langit masih ada langit itu benar. Makanya kita tidak boleh sombong, tidak boleh takabur. Karena kita diberi keilmuan sama Allah itu hanya setetes embun lah. Jadi kita tidak boleh dibangga-banggakan, tidak boleh sombong-sombongkan. Karena di atas kita masih ada yang lebih tinggi keilmuannya. Di atas lagi masih ada lagi. Di atas lagi masih ada lagi. Jadi gitu ya. Ya itu saja kisah saya bersama guru saya. Saya untuk mengingat-ingatnya aja. Dan semoga beliau juga diberikan terang di alam kuburnya situ, di sana. Dan juga bagi saudara saya, almarhum Gus Maksum, saudara seperguruan saya, juga diberikan terang di alam kuburnya. Dan dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitulah kisah-kisah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Jadi beliau-beliau itu istilahnya orang-orang yang memang dimuliakan oleh Allah. Jadi jasa-jasa beliau kepada saya juga untuk memberikan keilmuan juga saya kenang terus. Dan insya Allah tiap hari mesti saya hadiahi Al-Fatihah untuk guru-guru saya. Baik dari guru saya yang mengajarkan ilmu tauhid dan juga guru saya mengajarkan ilmu laduni. Saya hanya berguru di 2 guru itu saja. Tapi ya alhamdulillah yang satu 85% yang sudah saya serap ilmunya, dan satu 90% sudah saya serap, tapi belum semuanya karena keburu sudah wafat. Karena kalau kita berguru di banyak guru, saya di sini berguru, di sana berguru, di sini berguru, di sana berguru, banyak guru. Tapi kalau ilmunya yang kita serap hanya 0,1% tiap satu guru, ya percuma. Kita cukup berapa satu guru, 2 guru aja, tapi kita serap ilmunya semua. Itu lebih bagus. Jadi tidak banyak guru tapi hanya setengah-setengah keilmuan yang kita serap. Ya akhirnya setengah-setengah kita. Gitu ya. Jadi kalau belajar cukup mana guru yang Anda percayai, yang bisa membimbing Anda
untuk bisa selamat dunia akhirat. Itu saja. Jadi nggak usah berguru banyak guru, tapi hanya 1% keilmuannya diserap. Ya percuma. Jadi ibaratnya setengah-setengah semua. Keilmuannya setengah semua. Nggak sampai full. Cukup 1-2 guru, tapi kita full dalam menerima keilmuannya. Meskipun kita nggak full benar-benar karena ya keburu orang sudah wafat tadi. Itu ya. Sebenarnya guru saya yang laduni itu bisa mempunyai ilmu, bisa bernapas di dalam air sebenarnya. Dulu pernah. Dia bisa bernapas di dalam air, tapi ya belum diturunkan ke saya. Keburu beliau meninggal. Sebenarnya sih ya memang bukan rezekinya ya. Tapi ya eman sebenarnya. Ya itu keilmuan, nggak tahu keilmuan apa itu, kok bisa bernapas di dalam air. Jadi sudah nggak pakai alat lagi, kan alat selam kan, nggak usah. Beliau dulu itu bisa bernapas di dalam air, tapi pernah diceritakan ke saya, tapi belum diijazahkan ke saya. Jadi saya ya belum menerima keilmuan itu, cuman ya sekedar tahu aja. Jadi gitu ya. Dan di sini dulu juga pernah, saya lanjutkan lagi ya. Dulu pernah memberikan ya ibaratnya kenang-kenangan pada saya sebelum meninggal. Saya diberi seperti mustika. Mustika itu ada mustika apa ya? Mustika ulin ya. Dari kayu ulin yang sudah membatu akhirnya jadi mustika. Dan itu semua anti cukur sudah dicoba, tapi saya hanya sebagai kenang-kenangan aja, saya simpan aja, tidak saya apa-apakan, tidak saya kasih makan secara dohir. Secara dohir saya sajikan kayak bunga-bunga atau apa, enggak, saya tidak mau. Cuman saya sajikan hanya secara goib saja, saya hadirkan secara goib, kayak kopi, rokok, atau apa, kembang taman, saya hadirkan secara goib. Ya itu aja, pakai keilmuan ucap jadi itu aja. Yaitu yang tak gunakan. Tak tiupkan udah hadir dia secara goib. Jadi dia gitu. Ya sebagai ya kita ngajeni tamu lah, dia sebagai tamu kita ya kita suguhi lah ibarat itu. Kopi atau rokok, tapi secara goib, bukan secara dohir. Dan saya juga diberi ini kenang-kenangan dari abah saya, suatu mustika merah delima. Merah delima ini ada 2, katanya sejudu. Nama kodamnya ada, tapi ya saya tidak apa-apakan, ya cuma saya timpan gitu aja, sudah nggak tak apa-apakan. Ya karena ya buat apa? Ya katanya wasilahnya ya buat kewibawaan, buat apalah, kekebalan atau apa. Tapi saya tidak percaya itu, ya biarkanlah. Memang kalau orang kekebalan itu memang kebal dia, tapi sebenarnya yang disilat itu bukan dia, tapi ya kodamnya itu yang terluka. Jadi sama aja, nggak ada kebal-kebal. Yang penting kita kebal, bisa selamat dunia akhirat, gitu aja. Kita mintanya pada Allah. Dan ini cepuknya merah delima. Ini ada merah delimanya, ada 2. Bentar, ini ada 2 lah. Ini katanya laki sama perempuan, itu kecil sekali. Ini sama ini. Ini. Jadi ini sangat kecil sekali. Ini kalau kelihatan gembur, tapi atos, keras. Jadi kalau jatuh itu kelunting gitu. Ya ini cepuknya segini. Ini kenang-kenangan dari abah saya, mustika merah delima. Yaitu ya saya simpan aja, tidak saya
apa-apakan, tidak saya ikutkan. Antikan katanya, kalau diantikan harganya sekian miliar, sekian triliun. Wadah, apa itu? Penipuan itu. Tidak pernah itu. Yaitu kenang-kenangan dari abah saya. Jadi ya saya simpan sebagai cindera mata saya. Cindera mata saja. Dulu pernah ada dua, yaitu merah delima ini sama ada namanya Batara Karang, BK. Kecil segini, 4 cm kalau nggak salah. Dia hidup. Pernah saya diperlihatkan satu kali sama abah saya. Ada kayak kotaknya itu segini ya. Itu dibuka, matanya itu ditutupin kain merah kalau nggak salah ya. Kain merah, kukunya itu panjang gini, BK-nya itu gini. Kukunya itu panjang, rambutnya panjang, lu sampai merinding saya ngomong gini nih. Nggak tahu ya. Rambutnya panjang, kuku kakinya itu panjang. Nah itu, kenapa kok ditutupin? Ya itu, makanya dia katanya makannya itu darah. Nah itu, darah orang yang kecelakaan di jalan, dihisap sama dia gitu. BK ini dibawa sama adiknya guru saya, mau dikasihkan saya tapi saya nggak mau. Udah wes, saya ini aja diberi kenang-kenangan merah delima aja sudah cukup, nggak usah gitu-gitu, karena ya buat apa gitu, itu nanti malah bikin yang macem-macem nanti. Saya nggak mau. Akhirnya nggak tahu diapakan sama ini adiknya guru saya. Itu baru kali ini saya melihat BK, Batara Karang, kecil seku ini ya. Tapi kata abah saya itu kalau wujud itu gede itu katanya, besar, 20 meter itu kalau wujud ya, kalau wujud jadi makanya dia semakin kecil semakin sakti katanya gitu. Gitu ya. Makanya abah saya juga mengenai BK itu pernah bercerita masalah jembatan Porong itu juga ada itu 4 itu yang menyangga jembatannya itu 4 BK. Kalau nggak disangka itu ya sudah ambruk itu jembatannya. Sama dengan jembatan Suramadu juga ditanam itu BK. Biasanya disewa-sewakan itu. Ditanam di ini ya, ditanam di kayak pilarnya itu plus kotaknya, rumahnya tanam di situ. Yaitu biasanya yang memiliki, yang menjoki itu dapat uang sewa itu per tahun atau per bulan, tidak tahu saya. Ya itu tujuannya ya untuk itu menjaga agar jembatan itu tidak ambruk, karena kan dia melintasi laut, melintasi selat, di situ kan juga ada penguasa. Jadi kalau nggak dijaga itu ya nanti diganggu dengan ya itu sesama gaib, jadi harus dijaga. Sama juga dengan bank itu juga memiliki itu semua, menyewa itu. Tidak mungkin bank tidak ada yang menyewa itu, mesti ada. Kalau tidak ada itu, ya habis uangnya. Diambil si tuyul-tuyul itu. Iya, makanya harus itu yang disewa. Biasanya gitu. Itu cerita dari abah saya. Jadi antara dohir dan gaib itu selalu berhubungan ya. Ya kita harus percaya gaib. Karena Allah itu maha gaib. Ya kita harus percaya. Ya itu saja ya untuk cerita saya kali ini. Saya menghibur diri aja, dan saya kangen, saya ini cerita-cerita untuk mengenang masa-masa lalu. Itu saja ya untuk pertemuan malam hari ini. Semoga Anda semua, untuk santri online saya, semangat, tetap beribadah, dan tetap istiqomah, dan selalu menjalankan ini ya, perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, dan juga mengamalkan keilmuan dengan sungguh-sungguh. Itu saja ya. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.